1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan mengenai analisis dampak etis dari iklan Shopee. Sebelum memasuki video, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fasyanda Kilafania Haya dengan NIM 23 dengan akhiran 2173. Saya Eka Yulia Rahmawati dengan NIM 22 dengan akhiran 2100. Saya Farah Nurzita Sakinadia dengan NIM 23 akhiran 087. Saya Nabila Putra Melia dengan NIM 23 akhiran 158. Saya Nadia Nurbina dengan NIM 23 dengan akhir 2174. Saya Ezra Nugraini dengan NIM 23 akhiran 127. Langsung saja ke videonya. Dimensi 1, kejelasan informasi, dapat ditinjau dari perspektif etika periklanan yang terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Nah, pada dimensi ini menjelaskan mengenai kejelasan informasi. Pada iklan di Shopee sendiri, informasi utama seperti besaran promo ditampilkan dengan jelas. Namun, syarat dan ketentuannya yang sebenarnya sangat menentukan apakah konsumen benar-benar menikmati promo atau tidak tampil secara jelas. Terdapat teks kecil di bagian bawah video, tetapi tidak terbaca oleh penonton dalam durasi singkat. Hal ini membuat konsumen tidak memperoleh gambaran penuh mengenai batasan penggunaan voucher, minimal transaksi, ataupun ketentuan gratis ongkir yang sesungguhnya. Memasuki ke dimensi 2, yaitu tidak menyesatkan. Pada dimensi ini menjelaskan bahwasanya iklan yaitu klaim seperti gratis ongkir dan juga 100% yang secara sekilas memberikan kesan bahwa seluruh pengguna akan mendapatkan keuntungan penuh tanpa syarat. Padahal dalam praktik e-commerce, promo seperti ini hampir selalu memiliki batas maksimal seperti kuota ataupun ketentuan tambahan. Ketika batasan ini tidak dipaparkan secara jelas, maka nantinya akan membuat penonton dapat salah mengartikan manfaat yang sebenarnya. Meskipun mungkin tidak dimaksudkan untuk menipu, penghilangan informasi penting dapat berpotensi menyesatkan konsumen. Baik, yang selanjutnya ada dimensi keempat, yaitu adalah dimensi kejujuran. Nah, dalam konteks ini, kejujuran itu berarti bahwa setiap klaim harus memiliki dasar yang dapat diverifikasi. Nah, iklan ini tidak memberikan contoh konkret yang menunjukkan bagaimana voucher atau diskon 100% itu diterapkan. Nah, tidak ada perbandingan harga sebelum dan sesudah, maupun penjelasan apakah 100% di sini merujuk pada gratis ongkir penuh, cashback, atau jenis promo lainnya. Ketidakjelasan ini membuat klaim tampak lebih seperti hiperbola promosi daripada penawaran faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah dampak etis dari iklan Shopee. Dampak yang pertama yaitu dampak bagi konsumen. Dari sisi konsumen, dampak yang paling langsung adalah ketidakpuasan dan juga rasa kecewa. Konsumen yang awalnya tertarik oleh janji promosi merasa ekspektasinya tidak terpenuhi ketika mengetahui bahwa voucher yang berlaku hanya untuk produk tertentu, harus mencapai minimal belanja, atau jumlah kuota yang sangat terbatas. Situasi ini sering membuat mereka merasa telah dibujuk masuk ke dalam transaksi dengan informasi yang tidak lengkap. Lebih jauh lagi, sebagian konsumen dapat mengalami kerugian secara finansial. Misalnya, membeli barang yang sebenarnya tidak mereka perlukan hanya agar promo dapat digunakan, atau justru membeli produk yang lebih mahal karena harga final telah ditentukan melalui ketentuan ongkir yang tidak sesuai yang dibayangkan. Ketiga pengalaman seperti ini terjadi secara berulang, kepercayaan konsumen terhadap brand ataupun platform pun terkikis, dan mereka menjadi lebih skeptis terhadap seluruh bentuk promosi online, bahkan yang sebenarnya sifatnya itu jujur. Implikasi yang selanjutnya yaitu implikasi bagi perusahaan. Dari perspektif perusahaan, praktik promosi yang menyesatkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap reputasi dan juga kredibilitas. Konsumen yang merasa dirugikan cenderung menyampaikan keluhannya secara terbuka di media sosial, ulasan produk, ataupun forum marketplace. Sentimen negatif yang terus berkembang dapat merusak citra brand dan juga membuat perusahaan tampil sebagai entitas yang tidak transparan atau tidak peduli pada etika bisnis. Selain itu, perusahaan menghadapi resiko regulasi, terutama jika promosi yang dilakukan dianggap melanggar aturan periklanan ataupun perlindungan konsumen. Lembaga seperti BPSK, Kementerian Perdagangan, atau bahkan platform e-commerce dapat meminta klarifikasi atau memberikan teguran. Dampak lain yang tak kalah penting adalah penurunan repeat purchase.
Pelanggan yang merasa tertipu cenderung tidak kembali bertransaksi, sehingga kerugian jangka panjang bagi perusahaan justru lebih besar dibanding keuntungan jangka pendek dari peningkatan traffic promosi. Baik, yang selanjutnya adalah implikasi bagi masyarakat. Di tingkat yang lebih luas, praktik iklan yang tidak etis dapat membawa implikasi bagi masyarakat ketika banyak perusahaan mulai menggunakan pola promosi serupa yang menonjolkan janji besar di permukaan namun menyembunyikan detail penting di balik syarat dan ketentuan. Hal itu dapat menormalkan perilaku yang tidak jujur dalam industri digital. Masyarakat menjadi terbiasa dengan pola promo yang ternyata tidak seperti di iklan dan lama-kelamaan standar etika periklanan turun. Jika kondisi ini terus terjadi, kepercayaan publik terhadap iklan digital, e-commerce maupun penjual online akan tergerus. Erosi kepercayaan pasar digital ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital karena masyarakat menjadi ragu bertransaksi, terlalu berhati-hati atau bahkan menghindari platform tertentu. Secara keseluruhan, praktik promosi yang menyesatkan tidak hanya berdampak pada keputusan pembelian konsumen, tetapi juga merusak hubungan jangka panjang antara konsumen dan brand, serta mempengaruhi kualitas ekosistem digital secara keseluruhan. Iklan yang tidak etis mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi membawa kerugian besar bagi kepercayaan publik dan integritas pasar dalam jangka panjang. Selanjutnya, rekomendasi agar iklan terlihat lebih etis. Yang pertama, menampilkan syarat utama secara jelas dan singkat pada layar. Misalnya, tulisan gratis ongkir untuk pembelian berapa nominal atau kuota terbatas yang tidak hanya ditampilkan dalam teks kecil. Kedua, mencantumkan contoh perhitungan harga seperti harga sebelum diskon, ongkir setelah diskon supaya klaim diskon lebih jelas. Ketiga, menjelaskan batas waktu dan kuota, misalnya voucher yang hanya diklaim 1000 klaim sehingga tidak menimbulkan ekspektasi palsu. Keempat, menghindari bahasa yang sengaja menekan emosi, lebih baik menggunakan call to action informatif. Kelima, menyertakan link atau CTA yang syarat lengkap pada deskripsi video atau komen pin agar konsumen bisa cek detail sebelum membeli. Pada iklan 12-12 birthday sale, ini efektif menarik perhatian tetapi kurang etis karena tidak cukup transparan mengenai syarat voucher dan gratis ongkir sehingga berpotensi menyesatkan dan mengeksploitasi pembeli yang terdorong untuk melakukan pembelian secara FOMO. Iklan ini tidak sepenuhnya etis, bukan karena klaim promosi itu sendiri, tetapi karena kurangnya transparansi dan potensi menyesatkan bila syarat dan batasan tidak disampaikan dengan jelas. Selain itu, penggunaan urgensi atau FOMO meningkatkan resiko eksploitasi perilaku konsumen. Melalui keempat dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip etika periklanan. Bukan karena promosi diskonnya, tetapi karena cara penyampaiannya dari informasi yang kurang transparan, berpotensi menyesatkan eksploitasi urgensi emosional, serta tidak menunjukkan bukti pendukung klaimnya. Agar lebih etis, iklan seharusnya menampilkan syarat utama secara jelas, termasuk batasan gratis ongkir, minimal belanja, serta kuota voucher. Selain itu, klaim besar seperti 100% perlu dijelaskan dengan detail agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru, dengan menampilkan contoh harga sebelum dan sesudah diskon, serta memberikan informasi yang lengkap tanpa menyembunyikan detail penting. Iklan akan jauh lebih jujur dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya iklan yang transparan bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga memperkuat kepercayaan, baik itu dari publik terhadap brand dan platform yang menayangkannya. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau kenal, Ya.